warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Guru, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Guru. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermanfaat dalam acara diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengembangan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang apa itu budaya positif. Ya. Ini merupakan suatu habit atau kebiasaan yang baik yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Yang pertama, konsep utama budaya positif itu ada 6. Ya. Jadi untuk membuat suatu budaya positif itu kita memiliki 6 elemen. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari 6 elemen ini itu akan membentuk bagaimana budaya positif itu terjadi di sekolah baru. Ya, betul sekali bahwa kita selama ini sudah sangat baik dalam mengajar, sudah baik dalam mendidik anak. Namun ada beberapa hal yang perlu kita dalami agar anak tersebut lebih nyaman dalam belajar. Nah, dari konsep-konsep utama untuk menjadikan budaya positif tersebut, maka kita harus mulai merubah dari diri kita sendiri. Ya, jadi semua itu berawal dari diri kita sendiri. Apa yang ingin kita ubah, kita harus merubah dari diri sendiri. Seperti misalkan pada dengan ingin membuat suatu media pelajaran atau merubah akhlak peserta didik, kita mulai dari diri kita dulu. Alur belajar itu sudah bisa diterapkan apabila bapak ibu guru sekolah menerapkan konsep utama. Nah, kita menunjuk model konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak sekalian, perubahan paradigma belajar ini yaitu suatu perubahan di mana suatu pembelajaran yang dulunya klasikal sekarang sudah berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi berasal dari kata bukan atau berbeda. Apa yang berbeda dan yang dibedakan adalah peserta didik dalam hal kemampuannya. Jadi kita menuntut atau mendidik anak itu sesuai dengan kemampuan peserta didik lainnya. Jadi tidak klasikal seperti pada zaman dulu.
Nah, pembelajaran merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajaran Pancasila. Nah, kemudian kita membentuk suatu paradigma atau yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu apa? Berguna, bertakwa, bagian berguna Islam. Yang kedua, berguna, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Nah, itu yang ingin dicapai pada program jadi kita masih bisa menerapkan paradigma lama, namun alangkah baiknya dengan kemajuan zaman, dengan perubahan zaman, kita menyesuaikan. Karena kalau yang lama kita terapkan pada zaman sekarang itu tidak match atau tidak masuk. Jadi kita memang dituntut untuk mengikuti kodrat zaman dan kodrat anak. Kodrat anak itu berarti misalnya kebutuhannya untuk bermain, kita lakukan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Kita penuhi semua kebutuhan itu. Kodrat zaman kita sudah kita lahir sejak zaman dulu misalkan, kemudian menggunakan paradigma atau pembelajaran seperti waktu kita dulu, ya kita anak-anak kita tidak akan bermain. Maka kita mengikuti tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu mengunjungi, jadi menuntut anak pada kodratnya, kebutuhannya anak apa kita ikuti, kita tinggal mengarahkan saja. Kemudian untuk konsep yang kedua ini ada banyak adanya, yaitu disiplin positif. Nah, kira-kira ketika menggunakan disiplin, apa yang terbayang di benak baru, apa yang terlintas di pikiran baru. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan, pada peraturan. Nah, kata disiplin sering dihubungkan dengan hubungan, padahal itu sebetulnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hubungan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita sendiri menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknawalan. Jadi kalau ada kata disiplin, sebenarnya kita itu terbagi. Betul. Kita harus disiplin, kita harus misalkan tepat waktu dalam mengerjakan tugas, kita harus disiplin dan sebagainya. Itu persepsi kita itu masih menganggap disiplin itu sebagai atau hubungan. Sebenarnya disiplin sendiri itu berawal dari diri kita sendiri. Jika kita ingin memulai atau menjadi diri yang disiplin, ya semua tidak apa disebut disiplin intrinsik. Intrinsik itu dari dalam, motivasi dari dalam. Kalau dari Islam itu semua tidak itu terhadap ibadah niat. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Disiplin juga berasal dari kata-kata yang ingin yang sama dengan disiplin atau ikut atau ikut untuk menjadi seorang murid atau ikut seseorang harus paham betul bahasa menyampaikan
sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Itu bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman atau sanksi, tapi dari diri kita sendiri. Kita ingin menjadi disiplin. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari disiplin ini juga berkorelasi dengan disiplin diri dari mulai sebenarnya ini adalah dari ilmu. Jadi intinya yang namanya disiplin dari bahasa itu berawal dari kata disiplin yang berarti belajar. Nah, dari kata-kata tersebut maka kita harus mulai untuk belajar disiplin. Dan disiplin itu tidak butuh penghargaan, tidak butuh ujian, dan tidak butuh hukuman atau sanksi. Namun disiplin yang keluar adalah disiplin intrinsik atau disiplin dari diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya disiplin diri dapat membuat seseorang memiliki potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang baik dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana penguasaan diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tujuan dari disiplin itu ada beberapa yang nanti akan saya pelajari materinya, tapi akan sedikit saya sampaikan bahwa yang namanya disiplin itu kalau yang muncul dari diri kita atau prinsip yaitu tujuannya menghargai diri sendiri. Ya, jadi intinya saya ingin disiplin itu karena bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapat penghargaan atau yang lain, namun saya ingin menghargai diri saya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka yang bernilai kebijakan yang biasa. Nah, sebelum itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan ekstrinsik, bukan motivasi yang dari luar. Saya lanjut dulu. Hampir tekan Bapak Ibu. Ini baru sebenarnya sekarang kita bisa baik Bapak Ibu, jangan tekan, kita ambil pelajarannya untuk kita sendiri dan untuk anak kita. Nah, disiplin positif tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita hidup untuk menjadi barang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, ini bedanya disiplin ekstrinsik dengan disiplin intrinsik. Jika kita menerapkan disiplin intrinsik kepada anak, itu akan berdampak jangka panjang. Namun apabila kita mengajarkan disiplin ekstrinsik, maksudnya berarti disiplin yang ada ini-ininya, ada motivasi dari luarnya. Nanti kalau kamu mengerjakan, saya kasih hadiah. Nah, ini tidak boleh dijelaskan Pak Sudar, itu tidak boleh. Kita memberikan penghargaan itu tidak boleh dulu, karena dampaknya akan panjang. Anak akan selalu mengharapkan, tapi tidak muncul dari dirinya sendiri.
Ya. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ini menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, yang sulitnya itu kita menanamkan disiplin intrinsik itu. Ya, jadi kita membiasakan anak agar menghargai dirinya sendiri. Anak bisa menyadari perbuatannya sendiri. Itu. Jadi kalau misalkan kita berhargaan itu bagus, namun bercakapan dengan itu bagus. Kita memberikan dukungan untuk anak agar mereka di sini itu juga bagus. Namun untuk jangka panjangnya anak hanya akan merasa takut saja, tapi tidak timbul rasa untuk mendisiplinkan diri. Alhamdulillah, 3. Konsep yang ketiga, ganti Ibu. Cek ya, ini aja Bis. Telepon Pak. Oh enggak. Untuk konsep budaya positif yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita diciptakan Allah itu sudah mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan itu harus kita penuhi dan kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita. Jadi segala sesuatu yang ditimbulkan, yang dilakukan anak itu pasti ada alasannya. Nah, ini termasuk kebutuhan dasarnya. Kalau ada anak nakal, misalkan ya seperti Hanan, ya Angel, kita cari tahu latar belakangnya seperti apa, kebutuhan dasarnya apa. Bisa jadi kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang, bisa jadi itu termasuk kebutuhan dasar. Jadi kalau ada anak kok kurang kasih sayang, yang kita kasih perhatian. Nah, apa sih tidak mau ngerti? Kemudian kebutuhan dasarnya apa lagi? Nah, ini kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, saya bacakan ulang. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada yang yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita sebagai manusia itu pasti akan survive atau bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, dalam kasus seperti di atas, ini ada seorang peserta didik atau murid itu memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar yang itu, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Ini ada pada diri kita semua sebagai manusia. Jadi kita merasa anak-anak juga ingin memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini akan ada hubungannya dengan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga mengikuti keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain
seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, keluarga, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kasih sayang itu tidak terbatas dengan pasangan atau dengan siapapun, dengan teman, kemudian dengan hewan peliharaannya, itu anak-anak juga memiliki kebutuhan seperti itu. Nah, kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, ini saya sudah sering melihat anak yang seperti ini. Jadi anak-anak itu ingin diterima di lingkungannya, masih bola-bolaan, masih karet di bola. Nah, itu berarti kebutuhan dasar mereka adalah ingin diterima atau ingin diberi kasih sayang kepada sesama, kepada teman-temannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi anak-anak itu pada misalkan tidak belajar dengan baik, itu pasti ada sebabnya. Mungkin orang dibohongi, mungkin orang diperhatikan sama temannya atau gurunya. Ada banyak faktor, termasuk kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterima tersebut. Nah, kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi seseorang atau anak didik itu butuh pengakuan dari orang lain bahwa dia bisa, bahwa dia menguasai sesuatu hal, karena itu akan menimbulkan semangat dari dia. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau mereka didengarkan, Pak, aku bisa dengar itu, Pak, mereka akan merasa dihargai, mereka akan merasa bersemangat. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, sebab bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua untuk diterima, rasa diterima atau kasih sayang, dan yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ada 2 kebutuhan dasar yang tidak kalah pentingnya, yaitu kebebasan. Jadi ketika kita mengajar, kemudian ada anak yang ramai, kemudian ada anak serta buah masih menyanyi, itu merupakan kebutuhan anak juga. Anak ingin merasa apa? Merasa bebas gitu. Kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu pengennya, aku pengen nyanyi-nyanyi, aku pengen tampil. Itu merupakan kebutuhan kita. Nah, tugas kita sebagai pendidik, kita tidak bisa menghalangi kebutuhan itu, namun kita hanya bisa mengarahkan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kelanjutan. Tidak kelihatan, sangat kecil sekali. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi kalau kita nyuruh kadang anak tidak mentaati, itu mungkin karena dia merasa butuh kebebasan.
Ya. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini kita pasti punya semua. Kita ingin senang, kita ingin bahagia dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan teman kita itu, jadi kita butuh senang, butuh bahagia. Ya kita sholat, kalau kita sudah di apa namanya diajarkan untuk sholat itu untuk meraih kemenangan. Ayo sholat, ayo falah, ayo ini jadi Gusti Allah, ayo ini pengen sukses, pengen senang, pengen bahagia itu untuk apa sholat. Ya. Jadi itu suatu kebutuhan. Nah, begitu juga dengan anak-anak, ya. Kalau di dalam dunia anak-anak itu senangnya dunianya senang-senang saja. Nah, kita juga tidak bisa menghalangi atau mencegah kebutuhan dasar itu. Namun kita hanya bisa mengarahkan kesenangan yang positif, jangan kesenangan yang negatif. Kita mengarahkan bahwa itu baik, bahwa itu buruk, itu harus kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu dulu. Baik Bapak Ibu, ini untuk komentar keempat tentang budaya positif, yaitu motivasi perilaku kerja. Ya, dari judulnya motivasi perilaku kerja atau manusia. Nah, di sini di dalam bukunya Diana Gerson, yaitu Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang paling rendah. Dalam arti bisa menggerakkan seseorang, namun ada ketidaknyamanan. Jadi ada sanksi kalau tidak melakukan hal tersebut. Disiplin karena terpaksa. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, gitu. Jadi ini juga terjadi ini orang terjadi kira-kira hubungan kan ya. Ini adalah motivasi yang pertama. Motivasi yang pertama itu maksudnya yang rendah. Ya, jadi selalu akan bertanya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, motivasi ini berasal dari luar karena ada sanksi, karena ada aturan, ada tekanan dan sebagainya. Ini motivasi yang pertama, dan kita sering mengajarkan anak-anak juga masih mungkin dengan gaya seperti ini. Misalkan kamu tidak menggunakan seragam dengan tertib sesuai dengan jadwalnya, kamu akan dapat hukuman. Maka anak itu akan memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Namun itu benar sekali, namun belum tepat. Jadi anak belum mulai menyadari kedisiplinan yang sesungguhnya. Nah, yang kedua,
motivasi ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi kalau tadi motivasinya yang paling rendah karena ada tekanan, hukuman dan sebagainya. Kalau ini sudah agak tinggi, yaitu motivasi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ini sama, motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar. Dia memotivasi dirinya bukan dari pribadinya, namun ada imbalan yang akan diterimanya. Ini motivasi yang kedua. Nah, untuk motivasi yang ketiga, motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah puncak dari motivasi diri, yaitu orang ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi tanpa ada aturan, tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan, itu orang tersebut akan menghargai dirinya sendiri dan melakukan disiplin positif yang baik. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ingin jadi seperti apa kalau saya melakukan seperti ini? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dari dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam, bukan eksternal. Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih baik yang mana dahulu untuk motivasi pertama, kedua, atau ketiga? Bapak Ibu, ketiga benar, betul sekali. Tujuan dari disiplin positif ini sendiri yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Nah, motivasi yang ketiga tadi kita tanamkan kepada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari nilai-nilai percaya itu yang mandiri, kemudian kreatif, berkebinekaan, beriman dan sebagainya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, kalau motivasi yang muncul dari dalam itu akan berdampak jangka panjang atau dampaknya positif. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hubungan atau hadiah. Jadi tidak ada masalah saya dapat hadiah, saya dapat ada sanksi, dia tetap bersikap disiplin. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu tujuan dari disiplin positif. Intinya adalah untuk menjadikan pribadi yang berakhlak mulia, yang baik. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu,
motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hubungan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Ini motivasi yang kedua. Nah, yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan yang Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, motivasi yang terakhir inilah yang perlu kita terapkan pada diri dan murid bahwa murid. Jadi kita motivasi diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kira-kira yang mana Bapak-Ibu? Kira-kira menurut Anda lebih condong motivasi yang keberapa, atau salah satu atau salah dua Anda yang ketiga? Yang ketiga sebabnya kenapa Bu? Nggih. Monggo. Ya, minta pendapatnya. Motivasi yang ketiga ya Pak ya. Nggih. Karena kita itu sebagai seorang guru, kita menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nggih. Nah, ketika kita menjadi guru teladan yang baik, kita bisa menghargai waktu, menghargai diri. Nanti dengan begitu anak akan mencontoh sikap kita, ya. Kalau kita disiplin, otomatis nanti anak itu mengikuti kita juga sesuai apa yang guru itu contohkan. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk guru Diana. Terima kasih partisipasinya. Masih semangat Bu? Masih semangat Bu? Semoga masih semangat Bu. Nah, supaya apa? Biar semangat nih, saya refreshkan atau intermezzo sebelum menunjuk materi berikutnya. Kita main dulu bersama dulu. Nah, ini ada tepuk baru bisa diajarkan ke anak-anak, tepuk anti bullying ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengajarkan ke putra putri panjenengan dan bisa diterapkan supaya anak-anak tidak saling menyakiti. Nah, ayo sebentar dulu. Bentar. Kalau dipakai mesti agak ngambek kayak sih. Bentar. Sip. Nah, kita nyanyi-nyanyi dulu baru sebentar ya. Kita nyanyi dulu, nanti kita ikuti bareng-bareng. Di sini tempat, di sana tempat. Tak ada lain mengerti saling menyayangi, tidak ecek-ecekan. Teman-teman, kumpul-kumpulan bersayang dengan teman. Sekarang jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Nah, bisa ya Bu? Harus bisa ya.
Aduh, Indonesia Raya. Bentar. Kita nyanyi bareng-bareng kalau dulu. Ayo. Di sini teman, di sana teman, kita berteman, jelas tak ada hanya saling menyayangi, tidak ecer-eceran, tidak berlebihan dengan teman, ecer-eceran, tidak berlebihan dengan teman. Menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci. Ya, terutama kita semua, terutama semua ibu, suka semangat dulu, masih semangat dulu, masih semangat alhamdulillah. Ya, kita masih ada waktu yang ibu. Saya lanjut. Tadi sampai mana dulu? Motivasi, ya motivasi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada batasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kira-kira gimana Ibu? Yang aturan tidak ada surat teguran, bebas atau gimana? Masih mau buat datang program ini? Masih. Sebenarnya kenapa belum? Ayo kita beri waktu kasih pendapat. Kenapa? Kan tidak ada aturan, tidak akan ditegur, kemudian juga tidak ada sanksi. Tapi Bu Emil tetap akan berangkat sesuai dengan ketentuan. Sebabnya kenapa, Bapak Ibu? Monggo. Kita beri aplaus sekali lagi buat jemaat. Ayo semangat. Kita kan sudah Nggih. bahwa disiplin positif itu dimulai dari diri kita sendiri, walaupun tidak harus ada pujian imbalan yang terbaik. Jadi itu Bagus sekali, kita beri tepuk tangan. Jawaban yang sangat luar biasa, semua. Betul sekali ya. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri itu termasuk menghargai diri kita sendiri. Kita tidak butuh penghargaan, kita tidak butuh pujian, kita tidak butuh aturan atau sanksi. Ya. Jadi walaupun tidak tersurat, namun sudah tersirat. Gitu Pak Bu? Betul sekali. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Nah, tepat sekali yang disampaikan Bu Eni. Sekarang saya akan memaparkan mengenai hubungan konsekuensi dan restitusi. Nah, hubungan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah di mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Itu hukuman. Kalau sudah dengar hukuman, kita itu ada aturan, ada hukuman, ada sanksi. Kemudian konsekuensinya apa? Hampir sama. Jadi suatu tindakan yang dilakukan atas apa yang telah dilakukannya. Namun bedanya kalau konsekuensi itu adalah sudah disepakati. Jadi kalau tidak mengerjakan PR, maka kamu akan berdiri di depan kelas. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman biasanya bersifat spontan, lari, kemudian push up, itu hukuman. Nah, nanti kita akan membahas restitusi. Baik, untuk itu kita perlu meninjaukan tindakan peraturan atau keyakinan kelas sebuah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran
pada umumnya berbentuk hubungan atau konsekuensi. Dalam hal ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini dulu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya restitusi itu kita tidak boleh menghakimi sepihak. Apabila ada anak yang bermasalah, maka kita melakukan pendekatan. Nah, restitusi ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki kesalahan mereka agar dia itu atau murid kita itu tidak merasa bersalah, tidak merasa gagal dan sebagainya. Pastinya Bapak Ibu sudah melakukannya semua. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan prinsip segitiga restitusi, namun belum tahu apa istilahnya saja. Sudah, karena di dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kalau ada seseorang yang salah, kita tanya dulu, ya, atau kita jangan langsung karang ngawur ini salah, bukan seperti itu. Ya. Jadi menstabilkan identitas itu ya seperti kamu kenapa kok bisanya melakukan hal itu, alasannya apa? Terus kalimat menstabilkannya adalah semua orang itu pernah melakukan kesalahan, namun kita perlu tahu alasannya dan mengapa kamu melakukan itu distabilkan identitasnya supaya anak itu tidak down, tidak langsung merasa bersalah, langsung merasa tersudutkan. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi yang baik bagi murid kita. Jadi mereka tidak merasa bukan tidak merasa bersalah, tapi merasa dievaluasi, merasa dievaluasi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan atau memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita ketahui dulu yang terkait dari masalah tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hubungan dan konsekuensi? Gimana? Lalu ada perbedaan dan hubungan sama konsekuensi. Gimana? Betul? Mungkin mau jawab? Nah, hubungan sama konsekuensi itu seperti tadi saya sampaikan adalah suatu akibat yang diterapkan kepada seseorang karena perbuatannya, namun bedanya adalah konsekuensi itu telah disepakati. Jadi bila kita melihat program ini kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hubungan berupa identitas gagal. Ya, coba dapat komunikasi. Tadi kita di konsep yang kedua tentang disiplin positif. Itu dua kata yang positif atau negatif? Positif semua kan, walaupun di belakang disiplinnya kita hilangkan kata positif ini, kan? Disiplin itu baik atau enggak? Baik, dan itu positif. Ya, sesungguhnya merupakan identitas sukses dan hubungan merupakan identitas gagal. Nah, jadi kalau hubungan itu akan
menjudge atau akan memberi label kepada anak bahwa dia itu gagal, dia itu salah, itu dengan hubungan dengan konsekuensi. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua Bapak Ibu. Bagian yang ada itu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, jadi kata disiplin positif tadi dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin restitusi. Itu masuknya identitas sukses. Namun kalau hukuman itu identitas gagal. Kita mulai dari anak sebagai anak yang gagal kalau kita memberinya. Caranya bagaimana? Caranya kita bentuk nanti yang namanya keyakinan kelas. Jadi itu salah satu bentuk dari konsekuensi. Karena yang namanya konsekuensi atau keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Namun peraturan itu hanya tersurat, tapi kalau konsekuensi atau keyakinan kelas itu tersurat. Jadi anak menyadari dampak positif yang akan dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Dilakukan lari-lari di kantin misalkan, itu termasuk aturan atau keyakinan kelas. Dilarang membuang sampah, peraturan dilarang. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu contohnya. Baik, saya lanjut. Hilang. Nah, ini masih ada waktu sedikit lagi. Alhamdulillah. Ini masih banyak lagi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Maksudnya apa? Maksudnya kita memberikan label gagal dan label sukses itu dengan cara-cara berikut. Kalau kita memberi hukuman itu termasuk identitas gagal. Kalau kita memberikan konsekuensi atau restitusi itu termasuk identitas sukses. Jadi anak itu tidak merasa tersudutkan atau direndahkan, namun akan belajar dari kesalahannya. Nah, saya akan tampilkan beberapa contoh kalimat dari restitusi hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu contohnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, ini apa maksudnya? Jadi kalau kita memberikan suatu hukuman itu terkesan menyakitkan, ya. Anak-anak entah itu sakit fisik atau sakit psikis, jadi anak merasa gagal. Namun kalau konsekuensi ada peningkatan lebih baik, mereka mendapatkan sanksi, namun sanksi tersebut adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama. Nah, berbeda dengan restitusi anak tersebut sudah disepakati bersama dan dia akan memperbaiki dirinya sendiri dengan tindakan-tindakan yang positif. Nah, contoh lagi identitas gagal dalam hukuman. Murid atau anak belajar ingin memberikan kesalahan. Konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ini merupakan tabel identitas sukses dan identitas gagal yang kita lakukan apabila kita memberikan sanksi kepada anak. Jadi kita harus pintar-pintar memilih data atau
anak-anak, kemudian disepakati juga anak-anak dan guru. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tersebut, anak akan tahu jika saya melakukan ini, saya konsekuensinya akan seperti ini. Tapi kalau hubungan itu sifatnya spontan, tidak mengerjakan lari langsung, tidak berangkat atau tidak menggunakan sesuatu sesuai dengan ketentuan langsung pulang. Nah, seperti itu spontanitas kalau hubungan itu. Namun kalau konsekuensi itu sudah terdaftar atau sudah disepakati secara bersama. Baik, saya akan mempercepat sedikit mengenai restitusi. Intinya itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Benar? Tidak lanjut ya. Baik. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ada tidak? Bapak tidak, Pak? Baik, betul sekali. Ya. Namun kenapa dikabulkan dengan dihukum oleh penghargaan, sedangkan hukuman itu kan konotasinya negatif, ya. Nah, kenapa kemudian bisa tidak pendapatnya? Kaitannya penghargaan dengan hukuman. Betul. Karena penghargaan, kalau yang kita tahu sebelum saya menjelaskan, itu adalah penghargaan itu yang luar biasa yang sering kita alami. Tapi setelah tadi dijelaskan, ternyata penghargaan itu menjadi suatu hukuman berkaitan dengan motivasi anak. Tadi jadi anak kayaknya kalau tidak dikasih penghargaan, kita tidak mau melakukan. Mungkin itu yang saya pahami dari penjelasan tadi maksudnya. Belajar, terima kasih. Terima kasih. Kita berharus untuk pastikan dengan jawaban yang sangat luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kadang kita tujuannya baik memberi penghargaan kepada anak, namun dampak jangka panjangnya justru negatif. Karena seperti yang dikatakan oleh orang tua, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan dengan berkualitas, kita sedang berasumsi, nah ini menariknya, mereka tidak dapat melakukannya. Intinya seperti itu. Berarti kalau kita memberikan penghargaan atau sesuatu gratifikasi istilahnya sama anak, akhirnya anak itu bisa, itu berarti secara tidak langsung kita mengatakan bahwa dia itu tidak mampu kalau tidak saya kasih. Betul? Seperti itu. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Intinya di situ baru. Jadi dampak negatif dari penghargaan itu tidak menimbulkan motivasi intrinsik anak, namun justru akan memberikan dampak negatif kepada anak. Ya, baik. Saya akan lanjut pada posisi kontrol restitusi. Pada konsep budaya positif ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Nah, seorang ilmuwan bernama Dunia Dosen yang punya restitusi restoration school disiplin mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, mendekatkan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui penelitian riset dan berdasarkan pada laboratorium Dr. William Gesser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita bahas satu persatu lalu. Ini adalah posisi kontrol yang harus kita terapkan kepada murid dan bisa juga diterapkan kepada siapapun dalam menghadapi seseorang. Nah,
Kalau kita melihat seorang murid yang melakukan kesalahan, kita bisa sebagai penghukum, bisa ya untuk efek jerah. Namun ada kalanya kita bisa menjadi seorang teman agar anak itu merasa terbuka. Jadi kita tidak usah membatasi antara guru dan murid ya, dalam hal positif. Kemudian kita juga bisa memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya pembuat rasa bersalah ini membuat anak cenderung merasa kecewa, merasa takut, dan merasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai manajer atau pengatur, dan terakhir sebagai pemantau. Nah, ini ada contoh bagian Bapak Ibu, akan saya contohkan sedikit. Ya, ini ada dampak positif dan negatifnya. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi dari dalam dan luar. Jika guru berbuat atau sebagai penghukum, nah kita misalkan memposisikan diri sebagai seorang penghukum jika ada anak yang salah, itu biasanya kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu sebagai penghukum karena dia ngomong. Nah itu kita alangkah baiknya menghindari posisi kontrol tersebut. Ya. Nah kemudian kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu juga termasuk kontrol yang negatif. Jadi kontrol negatif itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kita misalkan bocah membuat satu kesalahan, tapi dengan nada yang kita merasa kecewa, otomatis anak akan merasa, contohnya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi saya marah sama seorang anak, terus saya biarkan anak tersebut, tapi saya ngomel sendiri, ceramah sendiri, dan seolah-olah saya itu merasa kecewa yang sangat dalam. Itu akan menimbulkan anak cenderung merasa akhirnya minder, kemudian merasa rendah diri karena merasa bersalah. Itu perilaku kontrol negatif Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada kontrol-kontrol positif, yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang atau seorang murid yang berperilaku tidak sesuai, kita ajak ngobrol, kita dekati dia secara teman. Karena dengan seperti itu anak merasa nyaman. Setelah nyaman, anak akan bicara semua. Anak akan mengungkapkan apa alasan dia melakukan, apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Otomatis kita bisa menggali lebih dalam alasannya, dan kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, ya. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, atau aturan, kalau kita masih awalnya aturan kelas, aturan apa yang kamu sudah langgar, kenapa kamu melakukan seperti itu. Itu termasuk segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah melakukannya semua, saya yakin, namun berbeda istilahnya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Untuk konsep yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka
tanpa memahami tujuan mulianya. Itu perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas hanya sebatas aturan, berupa kalimat-kalimat larangan dan sebagainya, namun keyakinan kelas itu berupa kesepakatan bersama yang diketahui oleh masing-masing individu dan menyadari dampak dari perbuatannya masing-masing. Jadi kalau saya melakukan ini, ya otomatis saya akan mendapatkan konsekuensinya. Itu perbedaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam konsep yang terakhir dulu, segitiga restitusi. Seperti tadi sudah saya singgung sedikit, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti itu segitiga restitusi. Ada 3 elemen, yaitu menstabilkan identitas, ya, dengan kalimat misalkan setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tidak apa-apa kamu melakukan itu. Contohnya, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak tidak merasa down. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalimatnya contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dengan pertanyaan perantik tersebut, anak otomatis akan menjelaskan kenapa saya melakukan ini, kenapa misalkan sepatunya tidak sesuai, jadi digubah dan sebagainya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalimat itu akan mengevaluasi anak untuk berpikir, untuk mencari solusi, ya. Jadi bukan hanya sekedar menyalahkan, menghukum, dan memberi sanksi. Nah, kemudian elemen restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu sudah dibuat. Kemudian kenapa kamu langgar? Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita coba gali anak. Jadi apa sih yang sudah kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Otomatis anak akan berpikir. Kalau dia misalkan kita dekati sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang teman, kemudian mendekati anak dengan pendekatan segitiga restitusi, insya Allah anak tersebut akan tidak hanya sekedar mengakui kesalahannya, namun saya yakin anak juga akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, Bapak-Ibu. Nah, mungkin ada beberapa contoh-contoh kasus posisi kontrol, kebutuhan dasar, tahapan segitiga restitusi ada di dalam saya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, kurang butuh penjelasan, kita baca bersama. Mungkin karena waktu yang sudah berjalan sedemikian rupa, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, sedikit ilmu untuk berbagi, ya. Prinsipnya walaupun satu ayat kita menyampaikan. Nah, semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi muhasabah diri, evaluasi terhadap diri sendiri, dan lebih baik untuk kedepannya bagi kita dan murid-murid kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan dari yang saya sampaikan, semua itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada suatu kekurangan dan kehilafan dari apa yang saya sampaikan, itu murni dari kekurangan saya. Saya mengakhiri pertemuan pada sore hari ini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas adalah sebuah aturan tanpa tersurat tapi tersirat. Apa itu maksudnya? Jadi tidak berupa daftar aturan, namun sudah kalian pahami. Contohnya, kalau kalian misalkan menggunakan helm, itu aturan apa bukan? Aturan. Itu demi apa coba anak-anak? Demi keselamatan. Betul sekali Tiara. Ya, memakai helm demi keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar mematuhi aturan, tapi ada tujuan atau maknanya, yaitu supaya kita selamat. Betul enggak? Nah, jadi kalau kita tahu aturan itu demi menjaga keselamatan kita, otomatis kita akan mengikuti aturan itu enggak? Mengikuti, dan itu sudah kita sadari, ya. Begitu juga ketika pada saat COVID, masih ingat? COVID itu kita diharuskan untuk memakai masker, mencuci tangan. Itu untuk apa? Untuk Keselamatan, terus kesehatan. Nah, maka dari itu, jadi setiap peraturan yang terkandung makna di dalamnya itu namanya keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar peraturan memakai helm, setiap berkendara memakai helm, setiap masuk kelas wajib menggunakan masker. Jadi bukan hanya sekedar aturan, tapi sudah ada maknanya. Apa itu maknanya? Demi kesehatan kita, demi keselamatan kita. Paham ya? Nah, baik anak-anak sekalian, di sini kita akan bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas. Nah, nanti dari keyakinan kelas itu anak-anak, kalian boleh mengungkapkan semuanya agar suasana belajar kita nyaman. Mau enggak? Mau enggak kalau suasana belajarnya nyaman? Mau. Mau enggak suasana belajarnya aman? Jadi misalkan kelasnya bersih, temannya menyenangkan, ya. Kemudian tertib. Mau enggak seperti itu? Mau. Baik. Nah, maka dari itu kita akan bersama-sama menyepakati keyakinan kelas. Nanti kalian boleh menuliskan apa saja yang ingin kalian realisasikan, ingin kalian ciptakan di kelas, ya. Nanti boleh dituliskan masing-masing sesuai dengan keinginannya. Baik, Surya bagi untuk sticky note, nanti kalian dituliskan, ya. Dikasih nama, ya. Yang sini, yang ada lemnya yang belakang. Kasih nama sama keinginan kalian. Ya. Nah, ini lem yang belakang. Di depan sini yang tidak ada lemnya, ya. Nanti kan ditempel, yang belakang ada lemnya. Tulis nama dan keyakinan kamu atau keinginan kamu, cita-cita kamu untuk kelas kita, ya. Silakan.
Sudah selesai anak-anak? Sudah menuliskan keinginan kamu? Nah, baik. Kalau sudah, sekarang kalian ditempelkan di sini. Nanti bentar dulu, bentar ya. Pak Surya akan membuat dua bagian. Sebelah sini adalah keinginan kalian, nanti sebelah sini Pak Surya simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang anak-anak menempelkan keyakinan kelas kalian di sini dulu. Pak Surya panggil satu-satu ya. Nah, coba Pak Surya panggil sebentar. Iya. Sudah selesai semua ya anak-anak ya? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan. Pak Surya panggil mulai dari Kaila. Silakan Kaila, kumpulkan. Tempelkan di papan tulis. Iya. Iya, bagus. Nggak usah tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Iya, situ. Selanjutnya Tiara. Oh iya. Nah, nggak apa-apa. Selanjutnya Tegar. Abdul Rozak. Iya. Silakan tempel keyakinan kalian. Bima. Ini. Ardi. Salma. Kemudian siapa? Agus. Hanan. Selanjutnya siapa? Yang belum? Mira. Sama Sisi. Silakan. Iya. Tempel semua. Oh ya, Rosyak. Belum. Baik. Iya, sudah. Duduk. Sekarang duduk yang rapi ya, anak-anak. Baik, terima kasih kalian sudah menuliskan keyakinan atau keinginan kalian untuk menjadikan sebuah keyakinan. Nah, Pak Surya mau membacakan dulu ini dari Tony. Tidak ejek-ejekan, pinter Mas Tony ya. Tidak boleh ejek-ejekan. Terus Hanan, berangkat sekolah tepat waktu, bagus. Kemudian memakai seragam dengan tertib, pinter. Kemudian Tegar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat gaduh, menghormati guru, tidak berisik. Wah, luar biasa. Ada 3 ya yang ingin ciptakan. Bagus Tegar. Mira, harus menghormati guru, tidak boleh pukul-pukulan, harus menepati piket kelas. Bagus. Bima, tidak membuang sampah sembarangan, tidak pukul-pukulan. Bagus. Terus Salma, aku mau semua damai. Nah, damai, bagus. Aku mau semua damai. Aku mau tempat ini bersih. Luar biasa. Lihat ya. Nah, kemudian Ardi, saling menghormati guru, tidak ejek-ejekan. Kemudian Rosyak, tidak ejek-ejekan, menghormati guru sama. Dan Kaila, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ejek-ejekan, harus menghargai teman. Dan Tiara yang terakhir, dilarang jalan-jalan saat pelajaran, tertib melaksanakan piket. Nah, dari semua keinginan kalian ini ya, kita jadikan kesepakatan yang akan dijadikan dengan keyakinan kelas. Nah, ini
aturan ini berarti nanti yang membuat adalah kalian sendiri, ya enggak? Nah, karena ini berasal dari kalian. Oke? Nah, sekarang contohnya tidak ejek-ejekan berarti apa? Kipodo berarti ya, tidak ejek-ejekan. Terus tadi ada yang tidak ejek-ejekan lagi mana? Tidak saling pukul-pukulan sama. Kemudian ya ini sama. Kemudian tidak ejek-ejekan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dilarang jalan-jalan. Nah, ini beda. Ini berangkat sekolah tepat waktu, bagus. Tidak buang sampah. Terus damai berarti sini. Aku mau semua damai. Tempat ini bersih, sisi sama. Saling menghormati sini. Tidak membuang sampah ini. Nah, anak-anak, di sini Pak Surya kelompokkan menjadi 3 karena apa? Hampir sama, ya. Contohnya, Tiara dilarang jalan-jalan saat pelajaran, tertib melaksanakan piket. Berarti apa? Masuknya tertib, intinya tertib dalam semua hal. Tertib apa? Melaksanakan piket, tertib memakai seragam, kemudian tertib jadwal, sesuai jadwal ya. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu, tertib enggak berarti? Tertib ya, tertib dalam berpakaian. Nah, terus tertib dalam masuk kelas. Nah, sekarang ini banyak ini yang hampir sama. Nah, tidak ejek-ejekan, kemudian tidak saling pukul-pukulan, kemudian ingin damai, ingin tentram. Itu maksudnya berarti apa? Saling menghargai atau menghargai teman. Nah, kalau kalian saling menghargai kan tidak akan ejek-ejekan, betul enggak? Saya menghargai kamu, jadi tidak akan mengejek. Kamu juga menghargai saya, jadi tidak mengejek. Jadi intinya saling menghargai. Nah, betul. Sekarang yang keempat, dari Kaila tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian tidak Tegar tidak buang sampah juga. Agus tidak buang sampah juga. Nah, berarti intinya apa? Menjaga kebersihan, pintar. Menjaga kebersihan. Nah, sudah tercipta keyakinan kelas. Ini kesepakatan dari kalian. Disepakati enggak? Disepakati enggak? Iya, disepakati ya. Nah, disepakati, kita setujui bersama-sama. Ya. Pertama apa? Tertib dalam berpakaian. Tertib dalam masuk kelas. Saling menghargai, menjaga kebersihan. Nah, dari semua kesepakatan atau keyakinan kelas itu, kalau melanggar gimana? Kalau melanggar gimana? Nah, denda, betul. Konsekuensinya denda, boleh. Konsekuensi apa? Denda. Nah, ya, disetujui enggak? Setuju enggak anak-anak? Setuju. Nah,
karena kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini sudah disusun oleh kalian dan disetujui bersama, sekarang anak-anak tanda tangani ya keyakinan kelas ini. Nah, coba contoh Tiara tanda tangan. Iya, Tiara dulu tanda tangan sini. Sini tanda tangan ya. Nanti yang lain bisa mengikuti. Ya, selanjutnya, ayo. Ayo, ya pinter. Bagus. Iya, silakan. Ya, tanda tangan nih. Iya, gantian. Iya, bagus. Ayo, selanjutnya. Selanjutnya. Iya. Kanan. Ya, yang lain sini. Urut. Iya, mantap. Ya. Luar biasa. Ya. Nah. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyepakati keyakinan kelas ya. Karena keyakinan kelas ini sudah terbentuk dan disepakati bersama, kita laksanakan dengan penuh kesadaran ya. Nah, supaya kita aman, nyaman dan tertib. Nah, tentram, pinter ya. Terima kasih untuk pembuatan keyakinan kelasnya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik. Ya, Pak Surya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.